Malam itu, jam menunjukkan pukul 23.59. Aku, Dava, seorang penulis yang sedang berjuang melawan writer's block, menatap layar laptop yang kosong. Di luar, angin dingin pegunungan Bogor berhembus, menggerakkan dedaunan di halaman rumahku. Keheningan yang menakutkan, seperti janji akan sesuatu yang mengerikan. Tepat pukul 0, ponsel di atas meja kerjaku berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya, kupikir hanya iseng, panggilan salah sambung dari orang mabuk. Aku biarkan saja, tapi panggilan itu terus datang, berulang-ulang, setiap 1 menit sekali. Akhirnya, dengan jengkel, aku angkat. Halo, suaraku serak, kelelahan. Hening, lalu terdengar suara bisikan yang serak, seperti desiran angin di antara tulang belulang. Dava, ini aku, Rina. Tubuhku membeku, genggaman tanganku pada ponsel mengerat. Jantungku berdetak kencang, menggema di telingaku. Rina, nama itu adalah luka lama yang tak pernah kering. Rina, kekasihku yang hilang 10 tahun lalu saat kami mendaki Gunung Salak. Kami berempat, aku, Bima, Anissa, dan Rina, adalah sekelompok pendaki muda yang penuh semangat. Hari itu, Rina menghilang tanpa jejak. Jasadnya tak pernah ditemukan, dan kini, suaranya, ia kembali. Bisikan itu berlanjut, tolong aku kedinginan di sini. Lalu, suara itu menghilang, meninggalkan deru napas berat yang menggantung di udara. Sejak saat itu, hidupku tak lagi sama. Panggilan telepon itu bukan hanya 1 kali. Setiap malam, tepat pukul 12, suaranya akan kembali, meminta pertolongan. Mimpi buruk tentang hutan berkabut dan tawa yang menggema menghantuiku setiap malam. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah halusinasi, trauma masa lalu yang kembali datang. Tetapi, aku tidak bisa. Panggilan itu terasa begitu nyata, begitu mendesak, dan membuatku merasakan hawa dingin yang sama seperti di gunung itu. Yang membuatku paling ketakutan adalah saat aku menyadari bahwa suara itu tidak hanya memanggilku. Bima, sahabatku, meneleponku dengan suara bergetar. Dav, kau juga mendengarnya? Tanyanya. Suara Rina, ia memanggilku. Anissa, yang sejak kejadian itu menjadi sangat tertutup, sulit dihubungi, namun sebuah pesan singkat darinya membuatku merinding. Dava, Bima, Rina ada di sini, ia memanggil kita. Kami bertiga adalah saksi terakhir kepergian Rina. Dan kini, kami semua menerima pesan yang sama, sebuah undangan ke tempat di mana semuanya bermula. Sebuah undangan dari kubur. Panggilan telepon dari Rina yang menghantui kami akhirnya membuatku dan Bima sepakat untuk bertemu. Kami janjian di sebuah kafe remang-remang, yang ironisnya terletak di pinggir kota yang dingin, mengingatkanku pada suasana di pegunungan. Wajah Bima terlihat pucat, matanya memancarkan ketakutan yang sama dengan yang kurasakan. Anissa, yang dulu juga dekat dengan Rina, sulit dihubungi. Sejak kejadian itu, ia memang cenderung menutup diri, seolah-olah ingin mengubur semua kenangan yang berhubungan dengan Rina. Aku tidak bisa tidur, kata Bima, menyeruput kopinya yang dingin. Setiap malam, suara itu, suara Rina, terus memanggilku. Aku mengangguk, aku juga, aku mencoba mencari tahu, tapi tidak ada yang masuk akal. Bima mengeluarkan selembar kertas lusuh dari tasnya. Kertas itu terlipat rapi, seperti dokumen penting yang disimpan dengan hati-hati. Ini, aku menemukannya di laci Rina, saat aku membantunya pindah sebelum kami mendaki. Dia bilang, jangan dibuka sampai waktunya tiba. Aku tidak pernah membukanya sampai panggilan itu datang. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat membuka lipatan kertas itu. Kertas itu adalah peta, bukan peta yang biasa, melainkan peta dengan tulisan tangan Rina yang rapi, dengan simbol-simbol aneh yang tak ku kenal. Peta itu terlihat seperti sketsa kasar Gunung Salak. Ada garis-garis yang menghubungkan titik-titik tertentu, dan di beberapa tempat, ada coretan-coretan kecil. Ini seperti peta menuju sebuah tempat di Gunung Salak, bisikku, merasakan hawa dingin merayap di tengkukku, seolah-olah peta itu memancarkan aura yang menakutkan. Dan lihat ini, kata Bima, menunjuk sebuah titik di peta yang ditandai dengan lingkaran merah. Tepat di sampingnya, tertulis dengan huruf-huruf tebal, titik terlarang. Jangan pernah datang. Garis tebal di bawahnya seolah-olah menekankan larangan itu. Tiba-tiba, ponsel Bima berdering. Nomor tak dikenal. Wajahnya yang sudah pucat semakin memutih. Ini,
ini nomor yang sama, bisiknya. Aku mengangguk. Bima mengaktifkan speakerphone. Suara Rina yang serak itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Titik terlarang, temukan aku di sana. Lalu, panggilan itu terputus. Kami saling pandang, jantungku berdetak kencang, memukul-mukul dadaku. Peta ini adalah petunjuk, titik terlarang itu adalah tempat yang dituju. Dan Rina, dari alam entah berantah, memanggil kami untuk mengikutinya. Peta itu seolah-olah adalah sebuah kunci, dan kami baru saja membukanya. Anissa akhirnya bisa kami hubungi setelah beberapa kali gagal. Kami berencana untuk bertemu dengannya, namun ia menolak. Ia meminta kami datang ke rumahnya. Saat kami tiba, wajahnya yang biasanya ceria kini dipenuhi ketakutan. Matanya bengkak, seperti habis menangis semalaman. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh lampu remang-remang. Aku juga mendengarnya, katanya, suaranya bergetar. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Panggilan itu, aku bisa melihat Rina dalam mimpiku. Ia berdiri di sebuah tempat yang gelap dan dingin. Pakaiannya lusuh, dan ia terus memanggil namaku. Kami menemukan ini, kataku, menunjukkan peta Rina. Anissa mengangkat kepalanya, matanya menatap peta itu, kemudian perlahan beralih ke wajah kami. Sebuah ekspresi ketakutan yang dalam terlihat di sana. Aku ingat tempat ini, bisik Anissa, suaranya nyaris tak terdengar. Rina pernah menceritakannya, kami berdua sering membaca buku-buku kuno tentang sejarah gunung ini. Ia bilang, tempat ini adalah sebuah situs kuno, sebuah makam tua, dan ia pernah mencoba datang ke sana sendirian, sebelum kita semua mendaki. Makam tua, Bima mengerutkan kening, tidak percaya. Di tengah gunung, tidak pernah ada cerita tentang itu. Anissa mengangguk, itu karena tempat itu tersembunyi. Tepatnya, di balik air terjun tersembunyi. Tempat itu, disebut makam para petapa. Konon, di sana bersemayam arwah-arwah yang tersesat. Rina terobsesi dengan cerita itu. Ia yakin, ada sesuatu yang memanggilnya dari sana. Malam itu, kami kembali ke titik awal. 10 tahun lalu, kami hanya sampai di pos terakhir sebelum Rina menghilang. Ia bersikeras ingin mendaki lebih jauh, sendirian. Aku merasa ada yang memanggilku, katanya kala itu. Kami mengira ia hanya kelelahan, atau mungkin hanya ingin menjelajah sendirian. Tapi sekarang, kini kami tahu, panggilan itu memang nyata, panggilan yang sama yang kini menghantui kami. Rasa bersalah karena tidak mencoba menghentikannya 10 tahun lalu, kini datang kembali menghantam kami. Peta ini bukan hanya sebuah petunjuk. Ini adalah sebuah pengakuan, sebuah janji yang harus kami tunaikan. Kami memutuskan untuk kembali ke Gunung Salak. Kali ini, bukan untuk mendaki, melainkan untuk sebuah misi. Peta di tangan, kami menyusuri jalan setapak yang dulu pernah kami lalui. Hutan itu terasa lebih sunyi, lebih gelap, dan lebih dingin. Setiap bayangan pohon seolah menyembunyikan sesuatu. Kabut tipis menyelimuti kami, membuat jarak pandang menjadi terbatas. Apakah kita yakin ini ide yang bagus? Tanya Anissa, melirik ke belakang. Aku merasa ada yang mengikuti kita. Kita harus, jawabku, berusaha menyembunyikan ketakutanku. Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rina. Kita perlu menghentikan semua ini. Bima mengangguk setuju, tapi aku bisa melihat ketakutan yang sama di matanya. Kami sampai di pos terakhir. Di sanalah kami terakhir kali melihat Rina. Tepat di tempat itu, sebuah batu nisan kecil tiba-tiba muncul. Bukan, itu bukan batu nisan. Itu adalah sebatang kayu tua yang diukir. Di atasnya, ada ukiran yang persis seperti simbol di peta Rina. Simbol itu seperti sebuah mata yang sedang menangis, dengan lingkaran-lingkaran di sekitarnya. Kami mengikuti petunjuk di peta. Jalan setapak itu kini terasa asing. Semakin dalam kami melangkah, semakin gelap dan sunyi hutan itu. Suara-suara aneh mulai terdengar. Ranting patah, bisikan tanpa sumber yang memanggil nama kami, dan tawa yang menggema dari jauh. Tawa yang mengerikan, seperti tawa Rina yang kami dengar di telepon. Itu, suara Rina, bisik Anissa, wajahnya pucat pasi. Ia ada di sini. Kami berpegangan tangan, berjalan lebih cepat. Tawa itu kini terasa lebih dekat, lebih jelas. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang penuh penderitaan dan kegilaan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menyiksa Rina di sana, dan ia tertawa dalam kesakitannya. Kabut semakin tebal,
dan kami merasa seperti berjalan di dalam sebuah mimpi buruk. Setelah berjam-jam menyusuri hutan yang terasa tak berujung, kami akhirnya menemukan air terjun yang dimaksud Anissa. Airnya tidak jernih, melainkan keruh dan kehitaman. Rasanya seperti air mata gunung yang menangisi sesuatu. Air terjun itu terlihat seperti tirai yang menyembunyikan sesuatu di baliknya. Dengan hati-hati, kami mendekat. Di balik tirai air terjun itu, ada sebuah celah sempit. Kami masuk satu persatu. Di dalam, udara terasa pengap dan dingin. Suara gemericik air kini bergema, menciptakan suara-suara aneh yang membuat kami merinding. Sebuah lorong gelap terbentang di hadapan kami. "Tunggu," kata Bima, menyalakan senternya. Sinar senter kami menangkap sebuah gambar di dinding. Gambar itu dilukis dengan arang, menunjukkan sosok manusia yang ditarik ke dalam kegelapan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Gambar itu terlihat begitu hidup, begitu mengerikan. Di bawah gambar itu, ada ukiran yang sangat familiar bagi kami. Ukiran nama Rina. Kami berjalan terus, semakin dalam ke dalam kegelapan. Udara semakin dingin, bau tanah basah dan sesuatu yang busuk tercium kuat. Di ujung lorong, kami menemukan sebuah ruangan yang lebih besar. Di tengahnya, ada sebuah altar batu dengan ukiran aneh, yang mirip dengan simbol di peta Rina. Dan di atas altar itu, tergeletak sebuah kalung. Kalung yang dulu sering dipakai Rina. Kalung itu, dengan liontin berbentuk bunga lotus, adalah hadiah dari Bima saat ulang tahun Rina. "Itu, kalung Rina," bisik Anissa, matanya berkaca-kaca. Ia menyentuh kalung itu, dan kalung itu terasa dingin, seperti es. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik pintu lain di ruangan itu. Bukan langkah kaki manusia, melainkan suara gesekan rantai yang berat. Pintu itu terbuka, dan dari sana muncul sesosok tubuh yang kami kenal. Itu Rina, namun, bukan Rina yang kami kenal. Sosok itu, yang mirip Rina, berjalan perlahan ke arah kami. Wajahnya pucat, matanya cekung dan hitam, dan rambutnya tergerai tak terurus. Pakaiannya lusuh dan robek, dipenuhi lumut dan tanah. Ia terlihat seperti mayat hidup yang berjalan. Matanya yang hitam menatap kami tanpa ekspresi. Namun di baliknya, aku bisa merasakan kebencian dan kesedihan yang mendalam. "Rina," panggilku, suaraku bergetar. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya tersenyum, senyum yang dingin dan mengerikan, yang memperlihatkan giginya yang hitam dan kotor. Ia mengangkat tangannya, dan jari-jarinya yang kurus menunjuk ke arah kami. "Kalian datang, sesuai panggilanku," bisik sosok itu. Suaranya bukan suara Rina yang kami kenal. Suara itu adalah suara yang sama yang menghantui kami di telepon, suara yang serak dan penuh penderitaan. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Bima, bersiap-siap untuk lari. "Aku terperangkap di sini. Terperangkap dengan mereka," katanya, menunjuk ke sebuah sudut gelap di ruangan itu. Senter kami mengikuti arah telunjuknya. Di sana, teronggok tumpukan jasad manusia yang sudah membusuk. Mata kami terbelalak. Wajah-wajah itu, kami mengenali beberapa di antaranya. Mereka adalah para pendaki yang dilaporkan hilang di gunung ini selama bertahun-tahun. Para petapa itu, mereka bukan arwah yang tersesat. Mereka adalah jasad-jasad yang dikorbankan. Mereka menahan aku di sini, menjebak aku di dalam makam ini, kata sosok itu, suaranya terdengar seperti ratapan. "Dan kalian harus membantu aku keluar." Ia melangkah mendekat, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Hawa dingin yang sama seperti saat panggilan telepon itu datang. Kami berdiri mematung, antara ketakutan dan kebingungan. Sosok di hadapan kami ini adalah Rina, namun di saat yang sama, bukan Rina. Anissa, yang tampak paling terguncang, tiba-tiba ambruk. Ia berlutut di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahan lagi," bisiknya, air matanya mengalir. Kami bergegas menghampirinya. "Ada apa, Anissa?" tanyaku. Anissa mendongak, wajahnya yang penuh air mata menatap kami. "Rina, aku minta maaf," katanya, suaranya serak. Sosok Rina yang menyeramkan itu tiba-tiba terkekeh. "Kau sudah tahu sejak awal, kan, Anissa? Kau tahu apa yang terjadi di sini, tapi kau meninggalkanku." Pengakuan Anissa mengejutkan kami. Ia menceritakan bagaimana ia dan Rina, tanpa sepengetahuan kami, telah melakukan pendakian rahasia ke tempat ini.
yang terobsesi dengan cerita-cerita makam para petapa, ingin membuktikan keberadaannya. Ia percaya bahwa arwah-arwah di sana akan memberinya inspirasi untuk menulis novel horor terbaik. Rina, ia menemukan altar ini. Ia bilang, ia bisa merasakan energi aneh di sini, kata Anissa, sesenggukan. Lalu ia tiba-tiba jatuh. Dan di saat itu, aku melihatnya. Aku melihat makam itu, dan aku melihat para petapa itu. Mereka menarik Rina ke dalam kegelapan. Mereka menjebaknya di sini. Anissa tidak menolong. Ia ketakutan dan memilih melarikan diri, meninggalkan Rina sendirian. Ia terlalu takut untuk berbicara, terlalu malu untuk menghadapi kenyataan. Ia tidak berani menceritakan kebenaran kepada kami, kepada keluarga Rina, kepada siapapun. Ia memilih untuk menyimpan rahasia ini selama 10 tahun, membiarkan kami semua hidup dalam kebingungan dan kesedihan. Dan kini, rahasia itu akhirnya terungkap di hadapan kami semua. Sebuah pengkhianatan yang tragis. Setelah pengakuan Anissa, sosok Rina yang menyeramkan itu semakin mendekat. Ia mengulurkan tangannya ke arah kami, seperti menawarkan sebuah kesepakatan. Kalian harus melakukan ritual pelepasan. Hanya dengan begitu, arwahku bisa terbebas, bisiknya. Suaranya kini terdengar memohon, namun matanya masih memancarkan kegelapan. Ia menjelaskan bahwa ritual itu memerlukan pengorbanan. Satu di antara kalian harus mengambil alih tempatku, menjadi penjaga makam ini. Sebagai ganti pembebasan arwahku, kalian harus memilih, siapa di antara kalian yang akan mengorbankan dirinya? Kami saling pandang. Pengorbanan, tidak mungkin. Kami tidak akan melakukan itu. Kami tidak akan mengorbankan salah satu dari kami untuk sebuah ritual gila. Kami tidak akan membiarkan sejarah berulang. Tidak, Bima berteriak, mengambil sebuah obor dari dinding yang masih menyala dan mengarahkannya ke sosok Rina. Kami tidak akan melakukan itu. Kami tidak akan mengorbankan siapapun. Sosok itu tertawa, tawa yang penuh kebencian dan keputusasaan. Pilihan ada di tangan kalian, atau kalian semua akan terkubur di sini selamanya, katanya. Suaranya berubah menjadi geraman. Tiba-tiba, altar batu itu bersinar. Cahaya merah yang mengerikan menyebar ke seluruh ruangan. Tangan-tangan tak kasat mata muncul dari balik kegelapan, menarik kami semua ke arah altar. Kami merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, kekuatan yang jauh lebih besar dari kami. Lari, teriakku. Kami berlari, panik. Namun, sosok Rina itu lebih cepat. Ia melayang di udara, dan dengan cepat, ia berdiri di pintu keluar, menghalangi jalan kami. Senyum mengerikannya kini terlihat jelas. Tidak ada yang bisa keluar, katanya. Semua akan terkubur di sini, bersama denganku, bersama para petapa ini. Kami terpojok. Sosok Rina itu melayang, mengelilingi kami. Hawa dingin yang mengerikan menyelimuti ruangan. Bisikan-bisikan tanpa sumber terdengar di telinga kami, memanggil nama kami, menyuruh kami untuk menyerah. Para petapa, yang jasadnya menumpuk di sudut ruangan, seolah-olah hidup kembali, menatap kami dengan mata kosong. Bima, dalam keputusasaannya, melihat kalung Rina di lantai, yang terjatuh saat Anissa menangis. Ia mengambil kalung itu, sebuah ide gila muncul di benaknya. Jika kau ingin keluar, ambillah kalung ini, katanya, mengacungkan kalung itu. Sosok Rina terdiam, matanya menatap kalung itu. Kalung itu, dengan liontin bunga lotusnya, adalah jimat yang ia pakai saat pendakian. Rina pernah cerita, kalung itu adalah pemberian dari neneknya, yang konon bisa melindunginya dari hal-hal gaib. Tiba-tiba, ia berteriak. Bukan teriak kegembiraan, melainkan teriak kesakitan yang luar biasa. Ia terhuyung mundur. Ternyata, kalung itu adalah kunci. Kunci untuk melepaskan Rina dari tempat itu, namun bukan dengan cara yang kami pikirkan. Kalung itu adalah jimat yang ia pakai untuk melindungi dirinya dari para petapa. Tapi kini, karena terperangkap, kalung itu malah menjadi pengikatnya. Kalung itu menahannya, mencegahnya untuk benar-benar pergi. Bima, dengan sisa-sisa kekuatannya, melemparkan kalung itu ke dalam sebuah jurang kecil di sudut ruangan. Begitu kalung itu jatuh, cahaya merah di altar menghilang. Ruangan itu kembali gelap, namun kini terasa lebih tenang. Tawa Rina yang mengerikan kini berubah menjadi tangis. Tangis yang pilu. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya berubah menjadi asap dan menghilang. Pintu keluar terbuka, dan angin sejuk pegunungan masuk ke dalam ruangan,
seolah-olah membersihkan semua kejahatan yang ada di sana. Kami keluar dari makam itu, tidak lagi bertiga. Anissa, dalam ketakutannya, telah terjerembab ke dalam jurang yang sama, saat Rina mengelilingi kami. Kami kehilangan dia, sebuah harga yang mahal untuk kami bayar. Kami pulang dengan membawa luka dan trauma baru. Beberapa hari kemudian, kami menerima sebuah paket di rumahku. Isinya adalah sebuah novel fiksi horor misteri yang belum selesai. Judulnya, Panggilan dari Kubur. Penulisnya, Rina. Ia menceritakan semua kisahnya di dalam novel itu, namun novel itu terputus di tengah-tengah. Sebuah kisah yang tidak pernah selesai. Kami tidak pernah tahu bagaimana akhir cerita itu. Kami tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rina. Kami hanya tahu bahwa kami semua pernah mendapat panggilan darinya. Panggilan dari kubur yang akan menghantui kami selamanya, dan akan selalu mengingatkan kami pada harga yang harus kami bayar.